Eh, di sini ada perempuan. Iya, perempuan. Dulu di rumah ini katanya gitu. Itu ada orang bilang perempuan itu digilir 7 orang. Tuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi dengan saya Tirja Saputra. Ya, dengan saya Glomi. Glomi apa? Glomi santai. Yo, sekarang kali ini kita bertemu di segmen horor. Iya. Sudah lama nih. Soalnya terakhir baru pertama di segmen horor itu ente yang menjadi narasumber. Kali ini kita akan cerita horor lagi. Iya, kali ini di segmen horor kedua kita sudah Segmen horor lagi ya. iya, segmen horor. Kita sudah memanggil narasumber, mengundang, dan kebetulan dia juga udah ada di sini. Langsung aja kita panggil ya. Namanya Bang Jetot. Silakan Bang Jetot. Ya, gimana kabar? Alhamdulillah sehat. Sebelum kita berbicara lebih lanjut, lebih baik kita ngopi dulu. Boleh. Ente ngopi apa? Saya kopi. Kopi. Ente kopi susu? Susu aja. Jangan ngopi sekarang. Nggak ngopi. Sekarang mau disuruh. Gua kopi hitam. Jadi kita pesan dulu ya. Pesenin dong. Yanti kopi udah. Kopi Yanti. Hitam 2, susu 1 ya. Mana di si Yanti? Kita langsung aja tuh. Bang Jatan, Ya. kesibukan belakangan ini lagi apa ini? Sekarang ini gue kan lagi. Kopi datang. Cepat sekali. Iya. Gimik ya Anda ya. Terima kasih Yanti. Kasih. Iya, makasih. Yanti. Kesibukan sekarang lagi apa Bang Jatan? Gue dagang ya sekarang tuh. Gue usaha buka kios gitu ya. Kios makan ternak gitu. Itu kalau sekarang ya. Ya semenjak corona ini sih kemarin ya. Sebelumnya itu banyak sih kesibukan ya, lu tau lah ya. Dulu kan pernah juga ya ikut acara kayak di mana? Cengkareng ya kan, di daerah Kedoya gitu ya. Acara subuhnya ya, subuh berjamaah itu kan kita di Pemuda Takwa gitu ya. Kegiatannya waktu itu ya berjalan, cuman sekarang ini udah mulai vakum gitu semenjak corona aja ya. Udah lama juga ya? Iya, udah lama lumayan. Terakhir itu kapan itu ya? Sekitar 2019 Di Cengkareng itu ya? terakhir ya Cengkareng benar. Udah lama bener ya? Iya, ya semenjak corona aja sih ya. Kita udah mulai di stop, padahal waktu itu kita ada kayak kegiatan-kegiatan Gresba gitu ya kan, buat gerakan siaga bencana, terus juga ada Pemuda Takwa gitu. Terus ada taman baca buat anak-anak juga. Oh, banyak ya kegiatannya. Iya, alhamdulillah banyak gitu. Ya kita perbanyak kegiatan yang positif aja. Berarti sekarang kegiatan udah nggak berlanjut ya Bang Jeton? Untuk saat ini sih vakum, lagi Saya vakum. boleh minum dulu nggak? Minum silakan. Kopi kami minum. Kebetulan waktu itu juga kan jangan saya lah, gua lah ya. Wah, iya. Gua kan juga salah satu dari anggota Pemuda Takwa juga ya. Iya. Cukup disayangkan juga sih kalau udah sekarang nggak dilanjutin lagi gitu. Karena udah lama juga. Karena itu juga kegiatan positif kita kan. Iya. Soalnya kalau itu nggak ada mungkin apa ya, jadi kurang enak aja gitu. Biasanya kita ada kumpul, ada acara gitu kan, apalagi acara-acara keislaman gitu kan, yang apa ya, biar jiwa-jiwa kita tuh lebih greget gitu kan. Kalau sekarang mulai kosongnya jadwal itu, jadi kayak begini aja gitu, nggak ada hentakan gitu. Iya, sebenarnya itu kan jadi apa ya, salah satu wadah gitu ya, wadah buat anak muda nih kita tampung gitu ya. Jadi ada kegiatan daripada anak muda itu ya gitulah, kegiatan-kegiatan yang berunsur negatif ya kita wadahi biar ada kegiatan positifnya gitu ya. Paling sekarang ini gue masih ada sih kayak cuman untuk kajian perempuan. Kalau yang laki-laki belum
Oh, cuma khusus perempuan. Iya, Pilih-pilih, perempuan. pilih-pilih, maunya perempuan. Ini ada pertanyaan juga nih. Iya. Biasa dipanggil kan nama Jeton. Iya benar. Nama aslinya siapa nih? Kita semua tahu ya gitu. Kita udah kenal lama, cuman nama aslinya siapa? Iya. Nama asli sih Gusti. Gusti doang. Ya Gusti aja lah. Nah, Gusti aja. Jeton itu dari Kenapa mana ya? bisa dipanggil gitu? Oh iya, dari ini ya. Akun ya. Akun apa? Dulu akun ML dulu. Oh, ya. Mobile Legend. Iya dulu ya. Gara-gara sering jajak mabar nih dulu tuh. Oh, jadi manggil Jeton. Iya Jeton itu nama akunnya itu sebenarnya Mas. Sampai nggak tahu nama aslinya. Iya benar. Ente udah nggak ngerokok ya sekarang? Udah enggak? Tapi kita nggak apa-apa ngerokok nih. Nggak apa-apa, Oh, iya, nggak apa-apa. Oh iya, kita kan udah di sini kan segmen horor. Oh iya boleh. Oh, iya. Ada nggak kisah horor yang pernah dialamin sama lu gitu kan sebagai manusia? Ente sebentar. Sekarang umur berapa? Umur ya adalah 30 Mas. 30 ya? Ya adalah 30. Ya dari 30 tahun itu mungkin pasti ada lah kan pengalaman main. horor gitu kan. Iya bukan main. Apalagi kan dari cerita-cerita ini si Glomi katanya si Jeton ini pernah punya kisah-kisah yang wow gitu. Makanya coba kita bikin lagi nih akun lagi segmen horor ini kebetulan. Sebenarnya kalau waktu itu ya yang di tahun 2019 ya. 19 sebelum corona ya kalau nggak salah. Bukan. 2017 yang waktu ke Gunung Sumbing itu ya. Oh iya. Gunung Benar ya? 2017 ya? Ke Gunung Sumbing perdana ya bang gitu. Perdana langsung Gunung Sumbing. Sama saya TV ini. Iya benar, perdana langsung Gimana Gunung tuh Sumbing. rasanya? Bentar, kalau yang pengen nonton ya ada di sini linknya. Cuman videonya kena take down. Gimana rasanya pas awal naik Gunung Sumbing itu? Perdana ya itu pulang-pulang kaki jalan yang ngangkang gitu. Oh berat. Sakit gitu. Parah itu. Oh di sana ada cerita-cerita apa? Sebenarnya mah begini ya, kalau waktu di ini ada kayak gimana? Ada dua sisi ya. Jadi pada saat itu kan gua udah hijrah gitu ya. Ya udah tobat lah kan. Iya. 2015 lah gua hijrahnya itu. Nah, kalau ada perbedaan sedikit gitu. Dimana ketika gua udah hijrah sama gua sebelum gitu. Pengalaman mistisnya itu beda. Malah lebih sering pas lagi udah hijrah. Oh justru sebelum. Iya sebelum. Jadi keyakinan kita kayak ketika hijrah itu semakin kuat. Gitu. Itu aja sih bedanya. Nah kalau yang di Gunung Sumbing itu, gue jadi lebih berpikir positif gitu terhadap keadaan. Contoh pada saat itu kan badai di pos 4 ya, benar ya? Iya. Iya, kena badai itu di pos 4 kena badai. Itu semua orang yang ada di pos 4 itu semua turun pada kemas-kemas tenda gitu. Ya kan kita tinggal satu tenda doang. Iya, tinggal satu tenda doang, tinggal kita doang tuh ya. Nah di situ gue dengar suara langkah gitu, langkah kaki, ya agak diseret gitu dah langkah kakinya. Gue dengar, gue bilang ke si Adam, Dam, ada orang tuh di luar. Gue ngomong gitu tuh karena waktu itu kan stok rokok kita mau habis ya. Barangkali dia ada, kita bayarin. Minta bayarin. Minta secara halus. Politik. Iya. Nah di situ gua ngomong gitu karena ya apa yang gua rasa ya cara berpikir gua ya positifnya normal aja gitu. Tapi saya bilang begini. Nah baru tuh gua sadar. Oh iya. Iya. Ya udah gitu. Ternyata pas esoknya udah reda itu nggak ada orang. Nggak ada yang ngediri tenda. Oh iya ternyata ya udah cukup tahu aja sih. Jadi kalau waktu itu kan gue udah hijrah gitu, jadi pemikiran gue tuh udah lebih positif lah. Bahkan ketika ada perempuan yang mau turun itu ya bareng sama rombongan itu ya. Jadi kita itu pada saat itu berempat gitu. Kita berempat, tapi kata perempuan itu berhubung gelap, dia bilang begini, bang, saya kira berlima, ternyata Keril. Dia bilang dia ngeliatnya berlima itu. Dia ngeliatnya berlima. Padahal berempat. Dia bilang dilihat Keril tinggi segini nih. Dikasih topi. Topi taruh di situ. Nah, jadi kelihatannya kayak orang. Berlima. Iya, kayak berlima jadinya gitu. Padahal berempat. Ya, apa sih berpikirnya positif. biasa aja gitu. Tapi ternyata temen gue ini
Memikirnya bukan. Iya, aneh-aneh ternyata. Si Adam sama Rido gitu. Iya, karena apa? Ternyata pas begitu di awal naik dari pos 0 menuju pos 1 ya, pada saat itu kita dikasih hujan, kasih kayak gerimis gitu ya, kabut gitu. Gue bawa keril satu nih, pada saat itu si Adam yang ngevlog, dia lihat kayak ada asap gitu. Pertama tuh ada asap. Di keril lu apa di keril siapa? Iya, di keril gua. Kayak ada asap dia begini, ngebentuk asap seret. Nah, bentuk orang. ngebentuk tangan orang tapi putih gitu. Nemplok di keril. Emang Keril sih? lu? Iya. Tapi lu nggak ngerasa apa-apa di situ? Kalau dibilang ngerasa apa-apa ya berat. Iya berat karena bawa beban. Bukan karena itu sih ya, gua mikirnya nggak ke situ soalnya. Maksudnya normal-normal aja. Normal aja. Pikiran temen lu gimana? Ya dia kaget, cuman dia nggak mau ngasih tahu gua. Pada saat itu dia ngasih tahu ke yang lain gitu. Ke satu orang aja itu juga. Dia nggak ngasih tahu ke gua karena ya mungkin cara berpikir gua itu rasional aja gitu, normal aja gitu, Iya, berpositif aja gitu. orang apa dukungnya lah. Iya, kalau bilang ke gua paling mana coba lihat kameranya, soalnya sempat direkam katanya, cuman nggak kerekam gitu. Makanya kan waktu ada di pos 4 itu gua bilang ada orang tuh, ya gua ungkapin aja gitu apa yang gua rasa gitu. Emang bener lah. Iya emang bener ada orang, padahal nggak ada. Jadi kayak gitu. Itu kan kayak apa ya? Hijrah ya. Setelah gua hijrah ya, cara berpikir gua tuh lebih positif. Nah, Bagus itu. beda ketika gua belum hijrah. Sebelum hijrah nih. Iya. Lebih seru kayaknya. Nah, itu lebih gimana ya? Pengalaman horor yang kita rasain gitu. Iya, itu lebih apa ya? Mencekam mungkin ya. Iya, karena kita kurangnya keyakinan juga gitu. Kalau udah hijrah kan keyakinan gua sama Allah lebih kuat. Tapi sebelum itu baru. Berarti pernah ngalamin horor sebelum hijrah gimana tuh? Nah, itu ceritanya gini. Gua dulu sekitar 2012-2013 gitu. Gua tinggal, udah lama. Tinggal di daerah ya salah satu komplek lah di daerah Tangerang, gitu. Perbatasan Tangerang sama Jakarta Barat. Nah, di komplek itu gua tinggal di posisinya ada paling belakang di komplek, tapi posisi paling belakang. Jadi gini posisi rumahnya. Rumah, jalan, kali. Habis itu sawah luas, kebun. Sedikit. Bukan masih sedikit sih, karena posisi rumah yang gue tinggalin itu adanya di paling belakang. Gitu. Paling terakhir. Ya? Paling terakhir. Dan di situ gimana ya? Kalau nggak hujan bisa banjir juga karena ya ada kali itu di Bogor mungkin pintu airnya dibuka gitu, air meluap Naik. Nah di rumah itu dulu gue ya nggak tahu apa-apa lah. Ya gue tinggal di situ sama pade gue almarhum ya, sama bude gue sama sepupu gue. Jadi gue di situ berempat. Cuman kadang sepupu gue ini nggak pulang, kadang nginap gitu di tempat kerjanya di Cengkareng. Nah gue tinggal di situ 2012 sampai 2013 ya kurang lebih. Kondisi rumah itu gimana ya? Nggak kayak umumnya gitu, agak lembab gitu, kayak lembab. Terus juga ademnya beda gitu, adem apa ya? Mungkin kalau kayak kita beda, bukan sejuk gitu, bukan beda. Lembab gimana sih? Kalau sejuk itu kan kita kayak di rumah bilik nih ya. Iya, dingin. Jadi dinginnya enak gitu ya. Ini enggak. Dinginnya lembab gitu. Ya, gue sih biasa aja gitu ya. Aneh lah pokoknya. Ya, biasa aja gitu ya. Sampai gue ada peristiwa aneh gitu ya. Dimulai itu dari mimpi dulu, pertama mengimpi. Awal mulanya. Iya, awal mulai itu gue sering mimpi aneh lah di situ ya. Ya mungkin gue nggak baca doa tidur atau gimana gitu. Tapi intinya pada saat itu gue pernah ngimpi kayak ular nyebrang gitu, tapi nggak putus tuh ular. Oh jadi badannya aja lewat. Ya gue nggak berani lewat ya. Gitu. Dan habis itu gue ngimpi begini, ini yang agak aneh nih mimpinya. Gue tidur di kursi pada saat itu. Gue bangun, ternyata gue masih mimpi. Nah gue bangun nih, gue masih mimpi ternyata. 3 kali tuh. Gue bangun, gue masih mimpi. Sampai gue bangun entah 4 atau 5 kali, gue bangun
Gue ngecek begini. Ah, ini udah nih bener nih. Nah, Gua udah nih. Normal ya. Kayak gimana ya? Mulai ada yang aneh gitu ya kan. Jadi begini, keluarga gue itu ada kayak kejawen. Ya, keluarga gue tuh ya kejawen. Jadi kalau kayak dibilang bakar menyan ataupun apalah gitu itu kayak hal yang biasa gitu. Sering lagi. Ya, dulu mbah buyut gue tuh, mbah gue sama ya kayak gitu juga. Mungkin ada kayak apa ya situ gangguan-gangguan juga ada aja sih. Cuman ya gue walaupun gue sebelum hijrah masih ada pemikiran rasional gitu, normal. Kayak gue lagi mandi gitu ya. Emang kondisi itu pulang kerja sekitar jam 7 gue mandi gitu. Gue mandi, lampu tuh kayak kedap-kedip gitu. Ya gue positifnya ya normal aja gitu biasa bahkan sampai begini gue gayung gue pegang, gue sodok-sodok kabelnya. Itu lagi di kamar mandi gitu, cuman ada kabelnya gitu lewat apa kayak jendela kecil gitu. Sodok-sodok tuh kan kabelnya, sampai ngomong gitu gue. Ya udah, mana bude gue di dalam aja gitu, di dalam kamar gitu, nggak ke ruang tamu. Sampai akhirnya mulai tuh ada rasa-rasa aneh, kayaknya udah kayak makin aneh di sini. Iya nggak enak, makin nggak enak kayak di sini. Udah gua ngimpinya aneh-aneh mulu di situ. Sampai akhirnya mulai ya sekitar udah 6 bulanan lah. Oh, tinggal di situ. Iya, baru tinggal di situ sekitar 6 bulanan itu gua ada tanda-tanda begini dulu. Mulai. Gua lagi nonton TV di ruangan sama sepupu gua. Jadi di situ ada gua, sepupu gua sama pade gua almarhum. Gua lagi duduk nih berdua. Pade gua di sebelah sana gitu, lagi duduk di kursi. Gua lagi duduk di bawah gitu, nonton TV. Kata pade gua begini. Nang, jaluk garam. Gua nengok tuh. Apa sih kata gua? Nengok. Nonton TV lagi. Nang, jaluk garam ini. Gua juga nggak begitu denger ya. Tapi langsung tuh saudara gua ke dapur ngambil garam, dikasih kepada gua nggak tahu dah ya, bacain habis itu dibuang, lempar ke depan rumah itu. Dibuka pintu, lempar depan rumah, tutup pintu. Saudara gua gitu merinding. Kenapa itu? Gua bingung, ada apa? Oh, lu belum tahu pasti. Belum tahu, gua masih nggak ngeh gitu. Ada apa sih sebenarnya? Ada apa? Aduh, nggak tahu Gus. Masa ada ular nyebrang? Ularnya bang, gue bingung gitu. Cuman aneh aja. Bisa nyambung gitu ya? Iya, apa hubungannya gitu katanya. Tapi ada ular nyebrang, terus pade gue sampai ngeluarin garam lah bahasanya gitu. Ya gue juga bingung gitu, ada apa gitu. Sampai akhirnya jadi gini, bude gue itu jualan apa? Gudeg Jogja. Cuman belanjanya itu kan jam berapa ya? Jam 2. Nah, gue ada kecurigaan nih. Bude gue ini setiap jam 2 dari rumah itu ya, ke luar komplek lah gitu. Itu pasti dianterin. Kan jalan kaki nih keluar kompleknya. Pasti dianterin sama pade gue. Jadi setiap jam 2 gitu, pade gue tuh nganterin bude gue terus ya gitu. Nganterin bude gue ke depan komplek gitu. Jadi gue sendiri aja tuh di situ. Iya, kecuali pas ada sepupu gue. Sampai akhirnya kejadian lah begini. Gue lagi tidur. Jadi kan dulu HP gue tuh Samsung, gue masih Samsung Galaxy Young. Galaxy Young kayak HP kakak gue. Benar tuh. Nah, gue tidur di ruang tamu, gue tidur deket TV biasa ambil. Itu lagi sendiri. Lagi pada gue tidur sendiri di situ, cuman pade gue ada di situ, ada pade gue. Kalau bude gue tidurnya di kamar, pade gue nemenin gue, karena sambil nonton TV juga dia. Gitu. Nah gue ngadep ke kanan gitu, gue ngeliat ada kamera HP gue gitu, layar HP. Ini gue tutup gini, sengaja gue balik ya, karena kan kelihatan tuh pantulannya dari cermin itu ya, gue tutup gini. Nah gue nengok ke kiri. Nah begitu gue nengok lagi ke kanan, gue lihat itu ada perempuan gitu, tidur di samping gua, rambutnya lurus hitam gitu,
ke nutupin ini badannya gitu. Perempuan, rambutnya panjang, hitam, lurus rambutnya, tapi bajunya warnanya merah. Di situ gue bener-bener kaget. Nah, gue berupaya buat ini ya, apa? Gue tahu nih, gue setengah sadar kayak gitu. Dan gue teriak di situ. Cuman berat. Buat teriak tuh berat. Berat. Gue teriak tuh berat. Sampai gue digini. Gue kayak mau batuk sampai serak suaranya bener-bener. Gue tahu, adek gue belum tidur. Karena apa? Karena gue belum lama tidurnya itu. Sampai adek gue bilang gini, Gus, ngigo kamu. Saya gue dibilang ngigo. Gue bangun tuh, habis itu gue bangun, keringetan gue. Gue lihat kanan, kiri, nggak ada. Gue lihat adek gue, Ada. masih ada dia. Ngigo kamu. Gue lemes deh di situ. Gue lemes. Oh, dikira padanya kamu dikira pada Igo. Iya, Igo, gue dibilang Igo. Akhirnya, kalau dulu kan, ya mitosnya, gue balik bantal gitu ya. Bantal itu dibalik ya, biar nggak, apa ya, mimpi buruk bahasanya. Iya. Padahal mah, Sama aja. real gitu, posisinya itu. Ada perempuan di samping gue itu. Cuman gue belum cerita malam itu, belum cerita. Jadi perempuan itu posisinya begini. Kepala gue sama kepala dia itu berdekatan. Bener-bener samping gua, cuman kakinya kita kayak membentuk huruf V gitu, kayak membentuk huruf V. Oh, iya. Cuman kepala gua sama kepala dia ini Betul. berdekatan gitu. Kaki dia ke arah ini ya, kaki dia ke arah apa? TV gitu. Nah di situ gua rada kaget juga ya. Barulah di situ gua tanya, Pak Dek, semalam Gusti ada apa? Sempat kaget juga itu. Ada perempuan tidur di samping. Itu baru cerita tuh. Baru cerita. Kata Pak De gua, perempuan Gus? Iya Pak De. Rambutnya panjang. Gue cerita dah. Semua. Bajunya merah. Gitu. Oh, baru tuh dia cerita. Bukalah semua akhirnya tuh. Ternyata dia udah tahu. Dia udah tahu ternyata. Barulah dia buka semuanya. Gitu. Dia bilang gini, Gus, di sini tuh ada cewek katanya. Waduh, kaget gua. Gua tuh sebenarnya nggak kepo hal-hal kayak gitu ya, nggak kepo. Ya, kalau inilah ya. Nggak terlalu pengen cari tahu. Iya. Cuma karena diceritain. Nah, di situ gua mulai curiga. Di sini ada perempuan. Iya, perempuan. Dulu di rumah ini katanya gitu. Itu ada orang gila, perempuan. Itu digilir 7 orang. Orang gila itu. Iya, cewek rada stres lah gitu. Itu digilir 7 orang di rumah itu dulu ya, sebelum apa ya, sebelum dibeli kali ya. Diceritain lah sedikit-sedikit. Rumah ini tuh dulu dibelinya ya sama pade gua yang satu lagi tuh. Almarhum juga, udah almarhum. Jadi pade gua tuh dulu mimpi. Pade gua tuh mimpi ngelihat kuburan. Di kuburan itu ada 4 angka. 4 angka. 4 angka. Dipasang lah sama pade gua dulu. Nomor. Iya, dipasang sama pade gua dulu. Pasang, ternyata tembus. Jadi DP rumah. Nah itu rumah yang ditempatin, di DP rumah. Waduh. Nah dia mimpi lagi kayak gitu lagi, pasang lagi buat melunasin pada saat itu. Iya. Dan di situ gue diceritain, di sini Gus dulu ada diteluh, sempet diteluh. Kata pade gue begini, kamu kalau bisa ngeliat ke atas, itu di atas ini, jadi nggak langsung apa, plafon gue tuh di khususnya di ruang dapur gitu ya, itu kayak masih apa ya, ada kawat di atas plafonnya itu, jadi belum plafon kayak normal sekarang gitu. Rumah itu masih kayak jadul, Ya, rumah zaman dulu. rumah zaman dulu. Kamu kalau bisa ngelihat ke atas itu banyak silet katanya, banyak jarum, gitu kan, banyak paku, pokoknya benda-benda mistis terus gitu. Kemarin gue nggak bisa ngeliat gitu. Yang bisa ngeliat ya pade gue gitu. Dan pade gue bilang begini, dulu bule Iya, atasnya. di belakang, di ruangan belakang, di tempat mbah gua dulu ya, apa ya, bakarnya mungkin kayak gitu ya, gua nggak tahu lah gitu ya. Itu dia pernah tidur di situ tuh ditindihin sama genderuwo.
waduh makin aneh aja gitu. Ceritanya makin ini ya. Serem juga tuh di sini rumah. Sampai dia bilang gini, dan bude katanya, bude gua gitu. Iya. Kenapa dia setiap jam 2 itu dianterin sama pade gua gitu. Karena waktu itu pernah kejadian sekali. Pade gua belum nganterin, bude gua masih sendiri ke keluar komplek gitu. Begitu dia buka gerbang, buka pintu dulu, buka pintu, habis itu jalan ke gerbang, dia buka gerbang, itu dicegat sama kuntilanak. Kuntilanak yang itu? Bukan, kalau ini kuntilanaknya putih dia. Beda sama yang pas gua ini, beda. Dia ini kuntilanaknya putih. Nah semenjak kejadian itu gitu, barulah dianterin terus gitu. Dia kan gua juga rada aneh gitu, udah gua kayaknya nggak stuck itu dah. Tapi ternyata mulailah kebongkar gitu. Ada ceritain semua. Iya, ceritain semua. Dan di situ juga ternyata benar. Ini sarang telur katanya gitu. Di rumah itu sarang telur. Kalau kata bokap gua gitu, kata pade gua, kawat-kawat nyamuk. Ada kawat nyamuk ya? Kalau rumah tuh ya. Itu tembus paku, tembus ya hal yang benda-benda berbau mistis gitu. Itu tembus dulu katanya. Cuman gua orangnya nggak begitu kepo ya, maksudnya nggak Nyari tahu. Iya, nggak begitu nyari tahu lah ini kenapa gitu. Tapi dari situ gua mulai waspada. Tapi semenjak dikasih tahu gitu, ya gua mulai menghindari. Kalau ada hal-hal kayak mulai nih hawanya udah nggak enak gitu kan, pasti gua main gitu. Keluar. Iya, gua menghindari gitu, main ke tempat temen gua gitu. Sama, cuma beda komplek aja gitu. Dia ada di komplek sebelah gitu, di sebelahnya. Gua kalau takut di situ ya, maksud dalam artian ya ngeri-ngeri lah gitu. Merinding. Iya, merinding. Gua ke komplek ke tempat temen gua. Dan rumahnya juga sama, serem juga. Pas gua kaget, biasa gua tuh nongkrong tuh di showroom. Dia orang tuanya punya showroom motor gitu ya. Bisa nongkrong di situ. Baru kali itu gue diajak ke rumahnya, uset, Sama aja. serem juga. Adu nasib dong. Iya, bedanya dia dijagain bambu kuning ya. Iya, dia ada bambu kuning gitu. Penangkal. Penangkal ya, kalau kata ini mah ya. Iya, gue kan nggak tahu ya kalau kayak gitu. Jadi ya gitu tuh, kuntilanak merah itu yang bikin gue sampai sekarang itu ya. Keinget. Iya, karena begini, waktu itu gue pernah gitu cerita gitu, gue pernah gini tentang kuntilanak merah itu. Nah temen gue pernah bilang kalau yang namanya kuntilanak yang merah gitu ya, katanya itu biangnya, katanya. Tahu benar tahu nggak ya, gue juga kurang tahu gitu. Iya katanya biangnya. Lebih dari yang Iya, lebih gitu. Bukan berdasarkan film sih. Nah, Ada- tadi kan setelah yang dialami itu, lu nggak pernah ngerasain apa gitu setelah kejadian itu? Apa sakit, apa gitu? Oh jadi iya ya. Oh, atas kejadian itu. Kalau semenjak kejadian itu, nah inilah ya. Alhamdulillahnya gue itu punya pola pikir yang positif. Gitu. Punya pola pikir yang positif. Biasanya orang semenjak kejadian kayak gitu kan ngedrop, gitu ya. Betul. Karena diunjukin langsung gitu. Ya Iya. termasuk gue juga diunjukin langsung gitu. Iya biasanya. Cuman alhamdulillahnya gue tuh enggak gitu. Enggak Enggak sampai gitu. Karena kalau berbicara pengalaman mistis gitu ya, gue juga udah mulai dibekali gitu. Oh dari dulu. Iya, karena keluarga gue kan kejawen. Kalau bahkan buat ngobatin orang kesurupan gitu ya, gue pernah diajarin. Cuman kan udah lupa. Udah. Oh nanti nggak ngalamin apa-apa Nggak. lah. Itu kalau boleh tahu tuh dari pas di rumah itu Iya. berapa lama itu tinggal tuh? Tahun, 2 tahun? Gue di rumah itu tuh sekitar setahun lah. Setahun. Iya, setahun kurang lebih. Di tahun itu konstan terus nongol gitu apa cuman beberapa kali aja tuh? Kalau terus menerus mah enggak ya, cuman dibilang sering, kita kayak gimana ya, hawanya itu yang bikin beda, rasanya di situ. Kalau Puncaknya pas lagi nongolin nah itu. itu puncaknya di situ. Jadi kalau gue tanya nih ya saudara gue ya, sepupu gue, semua yang ada di situ tuh udah ditongolin. Udah pernah. Udah pernah semua, cuman dengan versi yang berbeda-beda gitu ya.
Berarti udah pernah ngalamin semua tuh. Iya. Ada yang tadi ya genderuwo itu di belakang, di ruangan belakang ya genderuwo. Di situ ada ternyata kata apa ada. Gua genderuwo. Kalau yang nongolin ke gua perempuan dan bilangnya konyolnya lagi, gua masih ingat banget. Perempuannya suka sama kamu, gua bingung gua. Iya, dibilang gitu. Iya, berarti sih kalau bingung juga. Iya, kalau manusia mau oke lah ya. Ini ya kayak gitu, gimana gua? Rajanya kuntilanak lagi. Gua sempat bingung juga gitu. Ada-ada aja nih. Tadi yang gua sebenarnya belum paham itu apa yang rumah itu buat apa? Sarang teluk. Iya. Maksudnya dari sarang teluk itu Jadi gini ya, gua nggak tahu ya pokok permasalahannya itu apa ya. Jadi tadi kan gua diceritain ya. Karena gua udah tinggal di situ, gua ada dibongkar Iya, kasih tahu semua. tahu. Di situ Pade dan Bude gue itu pernah ada percobaan untuk itu disantet. Nah itu tuh. Jadi rumah itu kalau dibilang sarang teluk ya sarang santet. Jadi tujuannya itu buat nyantet ke bude lu itu tadi. Iya, Bude atau Pade gua gitu. Makanya gua juga rada gimana ya, yang ngeri juga apalagi semenjak kejadian-kejadian aneh dan juga udah mulai dibuka semua gitu, diceritain. Aneh juga sih, emang menurut gua aneh sih dari pasang apa dapat mimpi nomor, dapat duit dari togel, ngedepin rumah itu, dapat lagi togel buat ngeludasin itu kayak udah disetting buat nempatin itu dia nih yang punya dia gitu. Kebetulan lu juga kan dari keturunan yang udah dibekali sama ilmu gitu kan, Iya. kayak udah cocokin begitu loh, luar biasa sekali. Tapi yang almarhum itu baru cuman Dua-duanya udah almarhum. Pade gua dua-duanya. tapi nggak ada kaitannya sama itu. Nggak ada. Ya, nggak ada. Dan rumah itu sekarang juga udah dijual. Udah jual. Pernah gua iseng gitu lewat ya, pengen tahu gitu, gua pengen cek gitu ya. Itu gua lihat bangunannya udah berubah gitu. Sampai gua ke situ tuh udah pangling, ini mana ya? Jadi bangunannya itu udah modern semua gitu. Udah dibagusin. Iya. Beda lagi. Udah beda. Kalau pada saat itu kan bangunannya itu rumah Pade gue itu yang apa ya, masih terkesan jadul gitu modelnya gitu. Beli apa adanya itu juga ya. Iya benar. Beli udah begitu. Cuma ya dirombak apa ya? Dikit paling ya ngecat sama ganti apa? Yang bolong atapnya gitu doang. Nah, setelah lu kan tinggal di situ lama, lalu lu mutusin buat pindah apa gimana tuh? Pindah keluar dari situ apa pulang apa gimana? Iya. Jadi apa ya? Gue tuh begini ya. Cabut. Tuh, gua udah gak enak cabut aja. Ya salah satunya juga apa ya? Bukan sih, lebih tepatnya gue tuh begini. Gue tuh dulu tuh tinggal apa ya? Dibilang pelarian kali ya. Gue tinggal di sini, pindah ke sini. Ya maksudnya kan lu kan di situ udah ngerasa ini. Nah, kok lu mutusin buat pindah aja apa gimana? Bukan karena hal gue beda sih. Bukan karena hal itu. Bukan. Karena di situ tuh tadi banjir. Pas musim banjir pasti kebagian itu banjir. Bahkan Pade gue itu harus Pade gue udah tua ya, dia harus diungsiin gitu, pindahin ke rumah saudara gue yang di sini di Koang, di daerah Koang. Jadi sering mutusin buat pergi karena banjir itu. Iya. Itu pindahnya beserta semuanya atau emang lu doang gitu? Jadi gini ya, rumah itu mau dijual pada saat itu. Mau dijual karena yang beli ini Pade Bude gue itu punya rumah sebenarnya di daerah Cengkareng. Nah rumah itu mau dijual. Nah Pade gue sama Bude gue yang nempatin rumah itu tinggal di daerah Gunung Sindur, rumah anaknya gitu. Jadi ya harus dijual gitu. Mau dijual karena nggak ada yang ngurus juga sih nanti. Makanya mau dijual. Pindah. Ya Bu, jadi bukan karena hal gue gitu juga bukan. Nah, dari cerita awal sampai cerita akhir kan mengerikan sekali. Kita diskusi sekarang gitu. Iya, boleh. Menurut pandangan Islam sendiri tuh gimana itu kan?
masalah setan atau jin itu kan. Kalau gini ya, jadi memang Allah itu kan menciptakan ya Mm-mm. manusia dan jin gitu. Cuma kan tujuannya untuk ibadah gitu ya. Mm. Baca ayat dikit nggak apa-apa kali ya? Nggak apa-apa. Kayak di Quran dari ayat 56 tuh, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun gitu. Mm. Dan tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi atau beribadah pada Allah. Ternyata jin sama manusia itu ibadah. Diciptakan tuh tujuannya buat ibadah. Sama kayak manusia. Iya, jin sama kayak manusia. Nah, masalah fenomena goib kayak gitu ya, ini mah ya koreksi lah kalau gua salah gitu ya. Mm. Itu tadi kembali lagi ada yang disebut jin korin. Mm-mm. Bener gak? Jin korin. Contoh begini. Ketika kita mati, maka jin korin itu akan menyerupai terakhir kali Dia meninggal. Iya. Contoh, ada yang maaf ya, ada yang meninggalnya kecelakaan. Karena kan kita kalau ngelihat ya cerita-cerita gitu ya, ada yang tangannya nggak ada lah, ada yang anggota tubuhnya nggak lengkap lah, bahkan ada yang dia bunuh diri terus aja dia mengulangi itu, gitu tuh. Jadi ternyata itu terakhir kali kondisi dia pada saat itu meninggalnya itu seperti apa ya, seperti itu ya. Mungkin kalau kecelakaan entah itu mata copot atau apa. Nah begitu ada orang yang diperlihatkan wujud itu, ya itu terakhir kali wujudnya seperti itu jin korinnya itu. Termasuk kayak tuyul atau kuntilanak merah gitu kan, maksudnya kan nggak mungkin dong masa Iya. tiba-tiba dia nongolin dengan pakaian merah-merah rambut begini, berarti masa ketika dia meninggal pakai baju merah begitu. Oh iya, Jadi jadi udah gitu kan, maksudnya kuntilanak itu kan nggak cuma di satu tempat doang, kadang di seluruh Indonesia banyak, karena itu kan lokal lokal ya. setan Kan, lokal. jadi gini, ada kayak gini. Kalau di Indonesia ya, setannya kayak gitu. Iya. Kalau di luar negeri kan beda lagi kan. Setannya keren-keren. Iya keren-keren ya, pakai jas lah ya kan. Kayak vampir lah. Itu karena apa? Karena pola pikir atau mindset orang di Indonesia ya. Setan itu ya wujudnya seperti itu, gitu ya, pocong, Berarti itu bentukan dari pola pikir orang. ya termasuk salah satunya yang seperti itu. Karena adanya kayak gitu. Dibilang karena faktor yang tadi ya, terakhir kali orang itu meninggal, Wujudnya kayak gitu. wujudnya seperti itu. Gitu. Jadi nggak ada tuh yang namanya arwah penasaran, nggak ada lah. Nggak ada. Yang namanya orang itu meninggal, gitu, atau mati, arwah itu dicabut. Ruhnya itu ya digenggam sama Allah. Nah, sekarang itu kan edukasi. Edukasi tadi udah bertanya tentang sisi dari Islam gitu kan. Ada nggak pesan-pesan atau edukasi buat teman-teman kita gitu perihal tentang jin atau setan itulah, biar kita nggak terlalu berlebihan atau apalah pokoknya. Oh iya, Yang mau disampaikan oleh Pak Joko. Kita mulai berpikir apa ya, tidak menjudge sesuatu yang belum kita tahu gitu hasilnya. Ya coba untuk berprasangka baik aja, berprasangka baik karena efeknya itu nanti terhadap diri kita juga. Contoh ya, kita ke depan itu ingin menjalani sesuatu, ya apapun itu ya, mau itu menjalankan usaha ataupun kita untuk mengadakan perubahan, intinya kita bergerak gitu. Jangan berpikir yang apa ya, negatif, karena itu nanti akan menjadi apa ya, pembawaan kita Negatif terus ya. iya. Berhati-hati boleh ya, berhati-hati dalam artian kita prepare sesuatu kalau seandainya berdampak buruk, ya silakan untuk berjaga-jaga, cuman gitu, tanamkan mindset positif. Karena begini ya, Allah itu bagaimana prasangka hambanya. Ya kalau kita berprasangka baik, ya insya Allah baik ke depannya. Mungkin udahlah ya, udah cukup segini aja. Terima kasih nih Bang Jatun Ya, sama. udah mau sharing pengalaman horornya, udah ngasih. Mungkin masih banyak yang menjadi cerita. Iya, cuman karena durasi juga kan. Terima kasih udah mampir di sini. Ya. Lain waktu bisa mampir-mampir lagi lah. Mungkin kita bisa naik gunung lagi atau gimana gitu Insya kan. Allah bisa. Nunggu sponsor ya. Iya. Tinggal atur jadwal. Udah.
Mungkin gitu aja ya. Ya. Buat teman-teman jangan lupa terus nonton video-video selanjutnya. Apa lagi? Lupa nutupnya gimana. Udah lama banget nggak nutup segmen horor. Karena baru pertama dan Ya, ini buat kedua. teman-teman ambil sisi baiknya, buang sisi buruknya. Dimanapun kita berada tetap kita harus berwaspada, hati-hati, terus selalu mengalah, yang pernah mau di depan. Jangan mau di belakang juga. Terus ya tetap jaga keselamatan masing-masing. Mungkin sekian dari saya. Saya Tirja Saputra. Saya Doni, ya. Bang Jepang. Bang Jaton, terima kasih udah nonton video-video kita. Tunggu video-video selanjutnya di segmen Sunda, segmen horor atau di Saiki sekedar bukan bukan sekedar wacana atau naik gunung. Dan hal yang baru lagi. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.